Sahabat Undiksa, salam harmoni. Senang sekali saya Junia Siti bisa kembali menjumpai Anda dalam Gatra Ganesha. Sejumlah informasi terupdate dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda di antaranya. Dari kawasan Udayana, lantai 2, Gedung Rektorat Universitas Pendidikan Ganesha, saya Junia Siti mengucapkan selamat menyaksikan. Mengawali informasi pagi ini datang dari Ganesha Sport Center Undiksa. Pemanfaatan Ganesha Sport Center yang dimiliki oleh Universitas Pendidikan Ganesha terus berkolaborasi dengan sejumlah komite olahraga nasional Indonesia di Provinsi Bali dan Indonesia. Pemanfaatan Ganesha Sport Center ini salah satunya dilakukan oleh KONI Kabupaten Buleleng. Saat ini Ganesha Sport Center Undiksa digunakan untuk menyeleksi atlet Porprov kontingen Kabupaten Buleleng yang akan berlaga di Pekan Olahraga Provinsi Bali ke-15. Universitas Pendidikan Ganesha berkolaborasi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Buleleng dalam pemanfaatan Ganesha Sport Center. Hal tersebut sebagai bentuk kontribusi dalam rangka memajukan dan meningkatkan kualitas bidang olahraga. GSC saat ini mengelola sport hall, sport massage, dan sport fitness. Salah satu tempat usaha yang dimiliki oleh Undiksa ini turut membantu kegiatan-kegiatan tes kondisi fisik para atlet. Sarana prasarana yang tersedia di dalamnya berstandar internasional dan didukung dengan staf yang merupakan dosen Fakultas Olahraga dan Kesehatan dengan keilmuan profesional untuk melakukan tes dan pengukuran. Ketua KONI Kabupaten Buleleng Ketut Wiratmaje menilai Undiksa sebagai salah satu perguruan tinggi terbesar di Kabupaten Buleleng berperan sangat penting dalam memajukan olahraga Indonesia dan Kabupaten Buleleng pada khususnya. Wiratmaje melihat hal tersebut karena selama ini, dari periode ke periode, banyak orang-orang Undiksa yang sudah expert di bidang keolahragaan direkrut oleh KONI sebagai jajaran pengurus. Dari tahun ke tahun pelaksanaan Porprov Bali, KONI Kabupaten Buleleng menjalin kerjasama dengan memanfaatkan Ganesha Sport Center Undiksa untuk melaksanakan tes terhadap kondisi fisik atlet. Ini dilakukan untuk menyeleksi atlet yang layak tampil di Pekan Olahraga tertinggi di Provinsi Bali. Seleksi ketat ini dilakukan KONI Buleleng dalam persiapan menyambut Porprov Bali ke-15 yang dijadwalkan berlangsung pada November 2022. Undiksa sebagai salah satu perguruan tinggi terbesar di Kabupaten Buleleng berperan sangat penting bagaimana memajukan olahraga di Kabupaten Buleleng. KONI melihat hal ini karena selama ini dari periode ke periode banyak orang-orang Undiksa yang sudah expert di bidangnya, terutama di bidang olahragaan itu direkrut oleh KONI untuk menjadi jajaran pengurus. Di masing-masing pengurus kabupaten, di Pengkap juga demikian adanya. Banyak sekali teman-teman Undiksa yang sudah expert bergabung bersama kami untuk memajukan olahraga di Kabupaten Buleleng. Dan dari tahun ke tahun, setiap pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi, Porprov, KONI Kabupaten Buleleng menjalin kerjasama dengan memanfaatkan Ganesha Sport Center, GSC, sebagai salah satu petugas untuk melaksanakan tes terhadap kondisi fisik atlet Kabupaten Buleleng. Untuk Porprov kali ini kita rencana melaksanakan 2 tahap tes fisik. Sudah dilaksanakan sekitar bulan Maret kemarin. Nanti yang kedua adalah dilaksanakan bulan Agustus. Parameter-parameter untuk bisa mencapai prestasi tertentu itu sudah terukur, sangat-sangat terukur di Ganesha Sport Center. Dengan demikian, maka para atlet sudah bisa mengetahui mereka akan bisa lolos atau tidak pada salah satu kompetisi yang diikuti. Mereka sudah tahu, misalnya kecepatan, ketepatan, kemudian otot-otot yang harus ditonjolkan, apa-apa saja dalam misalnya cabang-cabang olahraga tertentu, itu sudah terukur jelas, parameternya sudah jelas. Sehingga dari sana sesungguhnya teman-teman Undiksa sudah tahu siapa yang layak dan siapa yang tidak layak untuk diberangkatkan atau mengikuti suatu kompetisi. Sampai saat ini manfaat yang dirasakan oleh KONI Kabupaten Buleleng mampu menghasilkan sejumlah atlet berkualitas yang mampu berlaga di kancah nasional maupun internasional.
Selain fasilitas, kolaborasi yang juga dijalin adalah pembinaan atlet yang akan berlaga di Porprov. Selain itu, penyusunan dan meneliti olahraga-olahraga yang kemungkinan berkembang di Kabupaten Buleleng. Sementara itu, Ketua Ganesha Sport Center Undiksa Gede Suwiwo mengatakan kolaborasi ini adalah sebagai bentuk komitmen Undiksa untuk mendukung pengembangan keolahragaan nasional. Ini juga tidak lepas dari tugas Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Akademisi asal Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli ini menyebutkan Fakultas Olahraga Kesehatan Undiksa juga turut menggunakan beberapa fasilitas yang dimiliki KONI Buleleng dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran. Seperti kita ketahui bahwa memang GSC ini adalah salah satu pusat usaha yang dimiliki oleh FOK yang selama ini bergerak untuk turut membantu melalui kegiatan-kegiatan tes kondisi fisik, dan juga kami memiliki juga bidang pengelolaan sport hall, kemudian ada sport massage, kemudian ada sport fitness. Nah, jadi kesiapan yang kita miliki dari segi sarana dan prasarana, tentu kita memiliki alat untuk tes pengukuran itu yang memang berstandar internasional, dan kemudian staf-staf yang ditugaskan juga merupakan staf dosen yang ada di FOK, sehingga secara keilmuan memang sangat profesional untuk melakukan tes dan pengukuran yang selama ini sudah pernah kita lakukan kerjasama dengan KONI Kabupaten Kota yang ada di Bali dan juga KONI Provinsi Bali. Termasuk pada ajang PON kemarin, kita GSC juga memberikan kontribusi kita sehingga Astungkara kontingen Bali mendapatkan peringkat kelima dalam ajang Pekan Olahraga Nasional, dan ini adalah satu prestasi yang sangat-sangat membanggakan untuk insan olahraga khususnya yang ada di Provinsi Bali. Sampai saat ini, Ganesha Sport Center Undiksa tidak saja bekerja sama dengan Kabupaten Buleleng, namun juga menjalin kerjasama dengan KONI Kabupaten Kota lainnya di Bali. Sebelumnya, Ganesha Sport Center Undiksa juga membantu kontingen PON Papua pada tahun 2021. Humas Undiksa melaporkan. Perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Bali ke-15 yang akan digelar pada bulan November yang akan datang. Porprov kali ini Kabupaten Buleleng akan menjadi tuan rumah di 3 cabang olahraga. Menyambut ajang 2 tahunan ini, fasilitas olahraga Universitas Pendidikan Ganesha pun dilirik oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia Buleleng untuk bisa digunakan. Pekan Olahraga Provinsi Bali ke-15 segera berlangsung. Kabupaten Buleleng menjadi tuan rumah untuk 3 cabang olahraga, yaitu selam, tenis lapangan, dan sepak takraw. Undiksa yang memiliki 3 gelanggang olahraga yang bertaraf nasional dan internasional, 2 di kampus Jeneng Dalem Kecamatan Buleleng, dan 1 di kampus pusat di Jalan Udayana Singaraja. Fasilitas ini dinilai dapat menjadi alternatif untuk tempat pertandingan tenis dan sepak takraw di saat musim hujan. Ketua KONI Kabupaten Buleleng Ketut Wiratmajo mengakui, dari sisi fasilitas, KONI Buleleng sangat bergantung dengan Undiksa khususnya untuk cabang olahraga tenis dan sepak takraw yang memanfaatkan gelanggang olahraga yang dimiliki saat ini. Untuk gelanggang olahraga tenis, Undiksa memiliki beberapa lapangan outdoor maupun indoor yang bertaraf nasional dan internasional. Kami sangat bergantung pada Undiksa. Yang pertama, Gor Jinang Dalem. Gor Jinang Dalem ini menjadi salah satu tujuan kami nanti pada saat pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Bali. Apalagi nanti di bulan November antara tanggal 20 sampai 27 itu kalau biasanya terjadi musim hujan. Sehingga kami memerlukan lapangan tenis indoor. Undiksa di Jinang Dalem memiliki lapangan tenis indoor. Kemudian yang kedua, sepak takraw. Sepak takraw juga kami sangat berharap selain di Gor Buana Patra yang menjadi alternatif itu, kemudian kami juga sangat berharap di Gor Jinang Dalem atau di Gor Udayana. Karena fasilitas yang dimiliki Undiksa bukan hanya di Gor Jinang Dalem, juga ada di Gor Jalan Udayana Singaraja. Selain fasilitas, KONI Buleleng juga menjalin kerjasama dengan Undiksa dalam pemanfaatan Ganesha Sport Center GSC untuk melaksanakan tes terhadap kondisi fisik atlet Kabupaten Buleleng. Humas Undiksa melaporkan. Kali ini Gatra Ganesha memiliki kabar kesehatan. Pandemi COVID-19 belum berlalu. Masyarakat kembali dihadapkan dengan kehadiran penyakit hepatitis akut misterius.
Penyakit yang belum diketahui penyebabnya ini sudah menyerang anak usia 0 hingga 16 tahun. Akademisi Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha mengajak masyarakat untuk tetap waspada dan melakukan pencegahan dini dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Kehadiran penyakit hepatitis akut misterius ini kini sangat meresahkan warga, terutama masyarakat di Kabupaten Buleleng. Penyakit yang belum diketahui penyebabnya ini dikabarkan sudah menyerang anak usia 0 hingga 16 tahun. Akademisi Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha Dr. Made Suwatnyani Pasek SPA menyatakan, penyakit ini harus diwaspadai oleh masyarakat. Dr. Made Suwatnyani Pasek menyarankan, bila menemukan anak-anak dengan gejala mual, muntah, diare, nyeri perut yang hebat, demam tinggi, kemudian tampak kuning baik di mata, wajah, atau kulitnya, harus segera memeriksakan ke tempat pelayanan kesehatan. Sebagai upaya pencegahan munculnya penyakit tersebut, masyarakat perlu menerapkan pola hidup bersih dan sehat pada anak. Seperti rajin mencuci tangan, tidak saling menukar alat makan, diapers harus dipakai sekali dan selanjutnya dibuang pada tempatnya. Demikian juga dengan makanan harus higienis. Memang saat ini isu mengenai keberadaan hepatitis akut ya memang belum diketahui penyebabnya secara pasti. Penyebabnya belum diketahui secara pasti. Jadi kita memang harus meningkatkan kewaspadaan kita ya terhadap hepatitis yang memang isunya sedang merebak ini ya. Jadi untuk pencegahannya ya, jadi masyarakat diharapkan tetap tenang ya. Kemudian untuk pencegahannya harus mencuci tangan. Kemudian yang bersih, kemudian menggunakan alat-alat makan sekali pakai, jangan saling tukar ya. Kemudian bila menggunakan popok atau diapers itu harus dibuang, dipakai sekali, dibuang pada tempatnya. Kemudian bila menemukan anak-anak dengan gejala misalnya ada mual, ada muntah, diare, kemudian nyeri perut yang hebat, demam tinggi, kemudian tampak kuning ya, baik di matanya, di wajahnya, atau di kulitnya, harus segera memeriksakan diri ke tempat pelayanan kesehatan. Ya, jadi misalnya pun terkena hepatitis ini ya yang belum diketahui penyebabnya, bisa langsung dilakukan pemeriksaan di sana. Ya. Nah, kalau dari faktor makanan, gimana harusnya? Kalau dari makanan ya sebenarnya dari makanan yang penting harus bersih ya, karena ini memang ditularkan melalui makanan, kemudian sampah-sampah ya, kemudian keadaan hygiene yang kurang baik ya. Jadi makanan intinya harus bersih, kemudian makanannya harus sehat ya, kemudian alat-alat makan terutama jangan saling menggunakan alat makanan yang sama dengan orang lain, apalagi kita tidak tahu orang lain apakah dia sedang sakit atau tidak. Dr. Made Suwatnyani Pasek menyebut, sampai saat ini kasus hepatitis akut ini belum ditemukan di Pulau Bali. Meskipun demikian, masyarakat harus tetap waspada dan tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Humas Undiksa melaporkan.
Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Daerah Indonesia atau IMBASADI menggelar Sarasehan Nusantara ke-9. Kali ini, program studi pendidikan Bahasa Bali jurusan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Pendidikan Ganesha dipercaya sebagai tuan rumah. Acara ini sebagai ajang untuk menyatukan dan membangkitkan spirit dalam menjaga eksistensi kebudayaan, salah satunya bahasa daerah. Pembukaan Sarasehan Nusantara ini dipusatkan secara luring di Auditorium Universitas Pendidikan Ganesha yang dihadiri sebanyak 12 perguruan tinggi. Sarasehan ini menggambarkan kekayaan kebudayaan Nusantara. Di dalamnya diisi dengan pameran berbagai produk kerajinan, mainan daerah, pakaian daerah, dan sebagainya dari berbagai universitas di Indonesia. Hal ini sekaligus sebagai cerminan dari tema acara, Tresnaning Budaya Hitaning Budaya, Romansa Budaya Menuju Dunia Harmoni. Tema tersebut memiliki makna bagaimana kita sebagai generasi muda untuk menumbuhkan cinta pada kebudayaan asli agar mewujudkan kehidupan atau dunia yang lebih harmonis. Presiden IMBASADI Nehemia Anugrah Parasian menjelaskan, kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan. Selain membangun semangat cinta budaya, momentum ini juga sebagai ruang untuk saling mengenal dan mempelajari kebudayaan antar daerah yang masing-masing memiliki keunikan. Bahasa daerah sebagai salah satu bagian dari kebudayaan dihadapkan dengan tantangan. Tantangan tersebut datang dari penutur maupun pesatnya arus globalisasi. Oleh IMBASADI, realitas itu menjadi perhatian serius. IMBASADI bergerak untuk melakukan upaya pelestarian dalam rangka mengantisipasi semakin redupnya eksistensi bahasa daerah. Langkah yang diambil telah aktif mengadakan berbagai perlombaan, seperti perlombaan lagu daerah, musikalisasi puisi, dan sebagainya. IMBASADI sendiri mungkin melalui dari perlombaan-perlombaan yang ada dalam kegiatannya itu, kita tahu pada Sarasehan kali ini adalah perlombaan lagu pop daerah dan juga pada kegiatan-kegiatan berikut sebelumnya itu ada kegiatan musikalisasi puisi, yaitu tetap membawakan berbahasa daerah dan juga itu yang membuat kita walaupun kita tidak mengerti bagaimana pengucapan ataupun artinya, tetapi kita tahu bahwa bahasa daerah itu adalah bahasa daerah yang kaya dan juga sebagai salah satu aset negara Indonesia. Kegiatan yang berlangsung meriah ini dibuka oleh Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Undiksa Profesor Dr. Imade Sutama. Ia yang mewakili Rektor Undiksa memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini di Undiksa, karena dapat menjadi ruang untuk menampilkan dan menghargai keberagaman budaya Indonesia. Akademisi asal Ubud Kabupaten Gianyar ini juga mengajak seluruh pihak untuk melestarikan bahasa daerah. Jujur, saya terharu karena acara ini menampilkan dan menghargai keberagaman Indonesia. Jadi ini merupakan sesuatu yang sangat penting bagi Indonesia yang beragam, yang perlu selalu menjaga integrasinya untuk kejayaan dan kelanggengan Indonesia. Oke, harapan ke depan untuk pelestarian bahasa daerah di Indonesia. Baik, pelestarian bahasa daerah sangat penting karena seperti yang saya katakan tadi, ya, dalam bahasa itu sendiri ada budaya. Jadi bahasa itu adalah gudangnya budaya. Kalau sampai bahasa daerah punah, itu budaya daerah akan hilang dengan sendirinya. Sementara itu, Ketua Panitia Sarasehan Nusantara ke-9 Wayan Dewinta Tirta Sintiawati mengaku, kegiatan ini diikuti oleh 69 peserta yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Sebanyak 38 orang diantaranya mengikuti secara luring. Dari kemarin, sudah beberapa minggu yang lalu sudah dimulai untuk perlombaan yang secara daring. Itu ada lomba tipografi, lomba LKTI, lomba TikTok, dan lain sebagainya. Jadi untuk saat ini hanya menyisakan untuk lomba-lomba yang luring saja. Itu ada putra-putri IMBASADI. Gitu. Oke, nah kalau untuk temanya sendiri yang diangkat di tahun ini apa Pak? Jadi untuk tema yang diangkat tahun ini itu namanya Tresnaning Budaya Hitaning Buana, Romansa Budaya Menuju Dunia Harmoni. Oke, maknanya mungkin bisa disampaikan? Baik, untuk maknanya sendiri itu sebenarnya simpel. Jadi gimana kita sebagai generasi muda untuk menumbuhkan cinta
kepada kebudayaan kita yang aslinya agar mewujudkan kehidupan atau dunia yang lebih harmonis gitu Kak. Oke, nah boleh tahu berapa jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Sarah? Untuk total jumlah peserta itu ada 69 orang gitu Kak. Jadi dibagi ada yang luring dan juga ada yang ikut daring. Sementara untuk yang ikut luring langsung datang ke sini itu ada 38 orang. 38 iya. Dari berbagai universitas. Iya, benar. Oke, baik, terima kasih. Serangkaian sarasehan ini dilaksanakan berbagai kegiatan. Ada pengabdian yang diwujudkan dengan kegiatan donor darah dan juga mengajar di sejumlah sekolah yang dilakukan oleh pengurus Imbasadi dan juga delegasi. Selain itu, ada berbagai jenis perlombaan dan sharing session yang merupakan inti dari Sarasehan Nusantara untuk membahas program dalam kepengurusan serta pemilihan tuan rumah Sarasehan selanjutnya. Humas Undiksa melaporkan. Sistem pembayaran non-tunai Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS terus disosialisasikan oleh Bank Indonesia. Sosialisasi kali ini menyasar Universitas Pendidikan Ganesha. Sosialisasi yang berlangsung secara daring dan luring ini merupakan kolaborasi antara DPR RI, Bank Indonesia, dan Undiksa. Tujuannya untuk mendorong masyarakat agar bertransaksi secara digital menuju digital manajemen. Indonesia, Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2022 pada hari ini. Sosialisasi yang menghadirkan narasumber anggota DPR RI dari Komisi 11, I Gusti Agung Rayu Wirajaya, ekonom ahli kantor perwakilan wilayah Bank Indonesia Provinsi Bali, S. Doni Hahea Tubun, dan Dekan Fakultas Ekonomi Undiksa, Gede Adi Yuniarta, yang diikuti oleh ratusan peserta. Sosialisasi non-tunai ini dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Hubungan Masyarakat Undiksa, Profesor Dr. Iwayan Swastra. Ia menyampaikan sosialisasi ini sangat penting, khususnya bagi generasi muda. Melalui sosialisasi ini akan didapatkan berbagai informasi dalam rangka mengantisipasi terjadinya persoalan saat melakukan transaksi non-tunai. Dengan adanya seminar nasional ya dari Bank Indonesia terkait dengan transaksi non-tunai, itu sangat penting sekali sebenarnya untuk generasi muda dan kita semua untuk bisa mengetahui ya, jadi secara jelas, secara detail, sehingga tidak menimbulkan persoalan-persoalan nanti kalau kita salah nantinya. Oleh karena itu kami selaku mewakili Bapak Rektor sangat menyambut baik kegiatan ini dan kami mengerahkan ya mahasiswa-mahasiswa, kemudian melalui luring maupun daring itu agar mereka bisa memperoleh informasi yang benar ya terkait quick response ini. Iya. Sosialisasi non-tunai kali ini dibawakan oleh narasumber anggota DPR RI Komisi 11 I Gusti Agung Rayu Wirajaya. Agung Rayu Wirajaya melihat khususnya di masa pandemi ini, sistem pembayaran non-tunai sangat penting dilakukan sebagai bagian penerapan protokol kesehatan. Pembayaran non-tunai juga sebagai bentuk gayung bersambut terhadap era digital. Cara ini juga sekaligus untuk meminimalisasi maupun mengantisipasi tindakan pemalsuan uang. Melihat dampak positifnya, Wakil Rakyat Kelahiran Denpasar ini menilai sosialisasi sistem pembayaran non-tunai, khususnya QRIS, perlu terus digencarkan. Dalam hal ini, tidak cukup mengandalkan pemerintah, tetapi juga perlu dukungan berbagai pihak, seperti mahasiswa maupun tokoh masyarakat. Kalau kita melihat masa pandemi ini sangat penting sekali non-tunai ya, karena kita ingin menjaga kesehatan tetap sesuai dengan protokol kesehatan, dan bukan untuk di Bali saja, tapi di seluruh Indonesia. Karena sekarang ini juga di era digital ini cepat-cepatan membuat model-model digital yang memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi. Nah, ini salah satunya yang bisa digunakan oleh masyarakat dan juga dalam rangka membesarkan non-tunai. Dan samping itu, kita di Indonesia mulai mengurangi penggunaan uang tunai tersebut.
Sementara itu, ekonom ahli kantor perwakilan wilayah Bank Indonesia Provinsi Bali, Doni Heatubun menyampaikan, sistem pembayaran non-tunai memiliki berbagai keunggulan, baik dari sisi merchant maupun pencatatan. Di masa pandemi COVID-19, sistem ini sangat tepat untuk digunakan. Transaksi dapat dilakukan tanpa bersentuhan. Doni Heatubun mengakui penerapan sistem ini masih dihadapkan tantangan. Masyarakat belum menjadikannya sebagai kebiasaan. Sedangkan dari sisi infrastruktur, khususnya di Bali, dinilai relatif sudah baik. Ia berharap dengan adanya sosialisasi yang semakin gencar, semakin tingginya keterlibatan generasi muda yang cenderung melek teknologi, tantangan tersebut dapat teratasi. Penggunaan QRIS ini didukung dengan teknologi yang reliable dan mengedepankan aspek keamanan. Tantangannya sebetulnya ini kembali lagi masalah kebiasaan, ya, karena merubah kebiasaan itu merupakan satu hal yang cukup sulit, ya. Yang tadinya biasa pegang uang, seolah-olah tidak pegang uang, makanya saya bilang seolah-olah. Padahal uangnya itu langsung masuk ke rekeningnya masing-masing. Ya, kalau di Bali sih relatif secara infrastruktur kan sudah bagus, ya. Jaringan kayaknya semakin banyak, semakin sedikit blank spotnya, ya. Tetapi kembali lagi masalah kebiasaan pegang uang. Biasa kita khususnya orang-orang senior kita kalau nggak pegang uang kayaknya nggak afdol dalam, apalagi kalau dia sebagai penjual, ya, maunya tuh pegang uang. Padahal sama aja, ini merupakan merubah kebiasaan aja, seperti itu. Humas Undiksa melaporkan. Universitas Pendidikan Ganesha menerima kunjungan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dwi Jendra Denpasar. Hal tersebut sekaligus dalam rangka kuliah kerja lapangan atau KKL bagi mahasiswa. Salah satunya berkaitan dengan pengembangan karir. Kunjungan tersebut diterima oleh Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan Perencanaan dan Kerjasama AKPK Universitas Pendidikan Ganesha Imadiyasa, didampingi Kepala Unit Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Mahasiswa Undiksa, Nyoman Karina Wedanti. Madiyasa memberikan apresiasi atas dipilihnya Undiksa sebagai tujuan kuliah kerja lapangan. Melalui ini, diharapkan dapat mempererat hubungan kedua kampus dan bisa saling melengkapi. Diharapkan, kolaborasi ini tidak hanya pada KKL saja, tetapi dapat dikembangkan pada program Tridharma perguruan tinggi lainnya, termasuk implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kita dikunjungi dengan universitas lain, kita sangat luar biasa sebetulnya pandangan perguruan tinggi yang bisa sampai mengunjungi kita. Berarti mereka sudah memandang Undiksa itu sudah punya nilai lebih dari yang lain, sehingga mereka dalam hal ini KKL dia sudah memilih Undiksa untuk kuliah KKL melalui PKKM kepala. Nah, tadi kan disinggung juga soal kerjasama ke depan berkaitan dengan MBKM. Nah, seperti apa harapannya bersama Dwi Jendra, Pak? Oh ya, kita selalu sih saran Pak Rektor, kita selalu akan menjalin kerjasama dalam bidang perguruan tinggi, yang mana kira-kira memang kita bisa ambil dari, walaupun mereka swasta, kita tidak memandang swasta maupun negeri, yang penting ada yang memang kita ambil kelebihan dari kita, itu. Kita memandang swasta, ada kelebihan yang harus kita ambil dari mereka. Karena swasta belum tentu semuanya istilahnya dibuat, ada memang yang perlu kita ambil. Sementara itu, Dekan FKIP Universitas Dwi Jendra Imade Kartika mengatakan pemilihan Undiksa sebagai tujuan KKL tidak terlepas dari perkembangannya yang pesat. Profil Undiksa selalu menjadi rujukan pihaknya dalam pelaksanaan berbagai program, mulai dari kurikulum maupun narasumber. Pelaksanaan KKL ini bertujuan untuk memberikan bekal kepada mahasiswa, khususnya berkaitan dengan karir agar nantinya siap terjun menghadapi persaingan setelah menyandang gelar sarjana.
Terkait dengan kolaborasi implementasi MBKM, Kartika menyambut sangat positif. Bahkan hal tersebut telah didukung dengan kerjasama antar kedua perguruan tinggi. Kerjasama ini diharapkan dapat berjalan semakin masif dan memberikan dampak positif untuk masing-masing universitas maupun fakultas serta program studi yang ada di dalamnya. KKL pada hari ini itu mahasiswa yang akan menyelesaikan studi diri adalah untuk memberikan bekal bagaimana dia memilih menentukan masa depan sehingga ada pegangan pedoman untuk berkarir setelah dia menjadi sarjana. Saya kira itu yang sangat penting karena memilih sesuatu karir itu luar biasa bermasalah. Terima kasih. Humas Undiksa melaporkan. Kali ini Gatra Ganesha ada kabar gembira bagi calon mahasiswa baru yang bingung mencari tempat tinggal. Universitas Pendidikan Ganesha yang memiliki 4 blok asrama ini sebanyak 70 kamar dinyatakan masih kosong. Nah, bagi calon mahasiswa yang berminat untuk tinggal di asrama bisa langsung mendaftar. Penyediaan fasilitas ini dalam rangka untuk membantu meringankan ekonomi mahasiswa, utamanya bagi yang kurang mampu. Universitas Pendidikan Ganesha sebagai lembaga yang berkontribusi untuk mewujudkan sumber daya manusia unggul memberikan perhatian serius terhadap ketersediaan fasilitas, salah satunya asrama mahasiswa. Penyediaan fasilitas ini dalam rangka membantu meringankan ekonomi mahasiswa, utamanya bagi yang kurang mampu. Asrama Undiksa berada di 2 lokasi, yaitu di Jalan Jatayu, Kota Singaraja sebanyak 1 blok, yang terdiri atas 43 kamar, dan di kampus Jenang Dalam sebanyak 3 blok dengan total 121 kamar. Pengelola asrama Gede Dodi Tisna menjelaskan, saat ini asrama di Jatayu yang khusus bagi mahasiswa putri sudah penuh. Ia mengakui mahasiswa sangat berminat untuk tinggal di asrama. Sedangkan asrama di kampus Jenang Dalam yang memiliki 3 blok asrama, saat ini sebanyak 70 kamar masih kosong. Setiap kamar dapat dihuni oleh 2 orang dengan biaya sewa tergolong murah, yaitu masing-masing 1,5 juta per tahun.
Asrama ini sudah dilengkapi berbagai fasilitas seperti tempat tidur, lemari, listrik, air, dan jaringan internet. Mahasiswa baru ya, kami sangat menyambut baik terkait dengan pemanfaatan asrama. Nantinya harapan kami selaku pengelola asrama, mahasiswa baru bisa tinggal di asrama, seperti itu. Sejauh ini kuota yang masih tersisa berapa, Pak? Kuota untuk asrama di Jatayu, ya, jadi untuk di Jatayu ini khusus asrama putri yang terdiri dari 43 kamar, itu sementara sudah penuh ya, karena peminatnya sangat banyak gitu ya. Dari tahun kemarin kami sudah buka gitu dan peminatnya sangat banyak. Jadi untuk di asrama Jatayu itu sudah penuh. Sedangkan di asrama Jinendalem ya, yang terdiri dari 3 tower ya. Jadi kemarin baru terisi kurang lebih sekitar 121 kamar yang kita punya di asrama Jinendalem, dan sudah terisi sekitar 51 kamar gitu ya. Dan yang kosong masih sekitar 70 kamar. Jadi ini kesempatan baik buat mahasiswa baru ya, sehingga nantinya mahasiswa baru bisa tinggal di asrama di Jinendalem gitu. Nah, terkait dengan teknis ya, jadi mahasiswa baru bisa nanti mendapatkan informasi ya melalui web Undiksa ya. Jadi kita juga sudah punya web terkait dengan asrama ya. Jadi satu dengan web Undiksa. Jadi nanti mahasiswa baru bisa nanti login ke http://asramaundiksa.ac.id ya. Jadi di sana nanti adik-adik mahasiswa baru bisa mendapatkan informasi terkait dengan keberadaan asrama, terus berikutnya juga jumlah kamar yang tersedia gitu, dan juga nanti kami lengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang nantinya menjadi satu bentuk daya tarik mahasiswa, sehingga nanti mahasiswa tertarik untuk tinggal di asrama. Pemanfaatan asrama oleh mahasiswa diutamakan bagi mahasiswa yang tidak mampu dan memiliki KIP kuliah. Melalui fasilitas ini, beban ekonomi mahasiswa diharapkan dapat berkurang. Teknis untuk bisa tinggal di asrama, mahasiswa baru bisa mendapatkan informasi melalui website Undiksa atau dapat menghubungi langsung pihak pengelola. Humas Undiksa melaporkan. Sekolah Laboratorium Universitas Pendidikan Ganesha siap menerima peserta didik baru pada tahun pelajaran 2022-2023. Jumlah penerimaan kali ini cukup terbatas. Karena itu, peluang ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di Kota Singaraja. Penerimaan peserta didik baru ini di semua jenjang, mulai dari PAUD hingga tingkat SMA. Sekolah Laboratorium Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa siap menerima peserta didik baru pada tahun pelajaran 2022-2023. Jumlah penerimaan kali ini cukup terbatas. Karena itu, peluang ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Pendaftaran untuk jenjang pendidikan anak usia dini PAUD dan sekolah dasar SD dibuka sejak 11 April sampai dengan 30 Juni 2022 dengan jumlah penerimaan masing-masing 2 kelas. Jenjang SMP dan SMA, pendaftaran dibuka dari 18 April sampai dengan 30 Juni 2022 dengan jumlah penerimaan masing-masing 1 kelas dan 2 kelas. Sekolah ini menjadikan kualitas sebagai nomor 1. Dalam perjalanannya, berbagai prestasi nasional dan internasional berhasil diraih oleh siswa. Sekolah ini juga menawarkan pembelajaran bilingual dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dari sisi tenaga pendidik, juga sangat profesional dan kompeten di bidangnya. Sekolah Lab sudah siap untuk menerima siswa baru ya, dari jenjang PAUD sampai SMA, dan masing-masing jenjang akan menerima 1 kelas. Ya, di PAUD itu ada TK-nya A dan B ya, itu akan menerima 1 kelas ya. Kemudian SMP 1 kelas untuk siswa barunya, SMA adalah 3 kelas dan SD adalah 1 kelas. Nah, itu dalam rangka untuk meningkatkan kualitas
dari sekolah kami di sini, di sekolah laboratorium. Karena sekolah kami memiliki berbagai fasilitas yang bisa menunjang pembelajaran anak-anak kita di sini, ya, dan itu sudah terbukti bagaimana kita bisa meraih berbagai prestasi dalam tingkat nasional maupun tingkat internasional, ya, yang dari jenjang SD sampai ke SMA. Nah, itu yang bisa disampaikan. Mari jangan ragu-ragu untuk bergabung dengan kami di sini di Sekolah Laboratorium Undiksa. Kami jamin kualitas adalah nomor 1. Dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran, sekolah ini memiliki fasilitas yang sangat memadai, mulai dari ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium. Jadi, tunggu apa lagi? Mari percayakan pendidikan putra-putri Anda bersama Sekolah Laboratorium Undiksa. Humas Undiksa melaporkan. Sahabat Ganesha, kali ini kita beralih ke produk inovatif yang dihasilkan oleh dosen di Universitas Pendidikan Ganesha. Sahabat Undiksa tentu tidak asing lagi dengan mie instan. Makanan ini menjadi favorit banyak orang. Dari sekian jenis mie instan, mie pelor dapat menjadi salah satu pilihan pangan yang menyehatkan. Mie ini berbahan tepung tempe dan ekstrak daun kelor. Tentunya alami, memiliki zat antioksidan yang tinggi dan menyehatkan. Penasaran dengan produk yang satu ini? Berikut liputannya untuk Anda. Di Indonesia, mie instan menjadi makanan yang begitu populer dan dicintai banyak kalangan. Mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa, semuanya seolah tidak bisa menolak kelezatan mie instan. Rasa gurih bumbunya membuat mie instan menjadi rasa yang paling dicintai masyarakat Indonesia. Ternyata tak hanya direbus dan dicampur bumbu, mie instan bisa dikreasikan dengan cara-cara unik. Dari sekian jenis mie instan, mie pelor dapat menjadi salah satu pilihan makan siang maupun malam pemirsa. Mie ini berbahan tepung tempe dan ekstrak daun kelor, tentunya alami dan memiliki zat antioksidan yang tinggi dan menyehatkan bagi tubuh. Mie berwarna hijau ini merupakan inovasi akademisi Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Damiati bersama Putu Indah Rahmawati. Berdasarkan hasil uji laboratorium, mie pelor memiliki antioksidan dan protein tinggi, serta kaya gizi yang sangat baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Karena kita ketahui tadi awalnya kan seperti itu ya, dari tempe itu tinggi protein, kemudian daun kelor itu mempunyai tadi antioksidan yang sangat tinggi, sehingga setelah diolah menjadi mie pelor, dan kami juga tidak hanya mengatakan bahwa ini tinggi protein, ini antioksidan, itu pun kami uji lab. Nah, itulah di sana hasilnya bahwa sangat tinggi antioksidannya. Nah, kita ketahui kalau sudah kita bicara antioksidan itu semua bermanfaat untuk tubuh kita. Kemudian kandungan proteinnya sangat tinggi karena dari tepung tempe tadi, begitu. Jadi kiranya itu sih memang itu yang paling utama, produk unggulan kita mie pelor ini, keunggulan dari nilai gizinya adalah dari sana. Bagusnya gizi yang dimiliki mie pelor dapat dikombinasikan sebagai olahan makanan yang sehat dan diyakini dapat mencegah stunting. Produksi mie ini awalnya dilakukan untuk skala pribadi. Melihat peluangnya yang dapat bersaing, pada tahun 2021 diajukan ke program Pra-Startup dan mendapat pendanaan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Pada tahun ini, sekaligus dilakukan launching pemasaran. Saya kan seorang ibu gitu. Seorang ibu pasti menginginkan hal yang terbaik untuk anaknya. Nah,
saat ini anak-anak, terutama anak saya sendiri sangat suka sekali makan mie. Nah, mie yang ada lebih banyak itu berasal dari karbo, isinya hanya karbo gitu. Jadi saya tertarik untuk mengangkat daun-daun apa sih atau sayur-sayur apa sih yang bisa menambah kadar gizi dari mie itu gitu. Jadi kami bereksperimen di Undiksa, terutama kelor itu sangat bagus sekali kadar gizinya, dan tempe juga bagus sekali secara protein. Kalau dikombinasikan menjadi mie, sebuah produk, maka dia akan menjadi sangat bagus banget gitu ya. Ada karbo, ada antioksidan, ada protein, ada telur yang juga kandungan omeganya sangat tinggi. Itu sebuah inovasi yang menurut saya sangat membantu ibu-ibu bekerja yang suka hal-hal yang instan juga gitu. Jadi kita juga ingin membantu pemerintah untuk menurunkan angka stunting di Indonesia. Jadi targetnya adalah Indonesia ingin bebas stunting 2045 menuju generasi emas 2045. Nah, kita ingin membantu program tersebut melalui mie pelor ini gitu. Nah, mungkin dari sisi manajemen sendiri gitu ya Bu ya, bisa diceritakan bagaimana Ibu memanage tim dari mie pelor ini sendiri? Ya, kalau mie pelor itu kan ada timnya, ada bagian produksi, ada bagian pemasaran, kemudian saya sendiri di manajemen keuangannya. Jadi kami berkolaborasi untuk bisa membuat mie pelor ini besar lah ke depannya. Kami punya target lah ke depan bisa menjadi mie yang disukai oleh masyarakat Indonesia. Kini, produksi mie instan ini bekerja sama dengan sektor usaha di Kota Singaraja yang dikelola oleh Sri Purwaningsih. Kehadiran produk inovasi ini semakin menambah variasi produk usahanya. Pemasaran sudah dilakukan dalam bentuk mie kering dan mie basah. Selain itu, juga ada yang siap saji dengan beberapa varian, yaitu mie bakso, mie ayam, soto, kare, mie goreng yang tentunya bisa disesuaikan dengan selera. Sri Purwaningsih berharap ke depan mie ini semakin dikenal oleh masyarakat Bali dan menjadi pilihan untuk menu sehat. Kalau manfaat yang saya rasakan selama ini sih saya jadi bisa menambah variasi produk di usaha saya ya. Tentunya dengan penemuan mie pelor ini yang dari kandungan gizi dan segala macam sudah melalui proses penelitian yang akurat. Seperti itu sih. Untuk pemasaran juga sangat dibantu dari Inbis, juga dibantu dari tim kampusnya juga sangat membantu. Iya. Nah, kalau boleh tahu produksinya sendiri itu apakah setiap hari atau setiap berapa hari sekali atau berapa minggu sekali gitu mungkin? Kami produksi mie pelor setiap hari karena kami juga menjaga supaya mie kita tetap fresh. Jadi kita produksi setiap hari. Pemasaran juga sangat dibantu oleh inkubator bisnis Universitas Pendidikan Ganesha. Melalui pendampingan yang diberikan, produk ini diharapkan dapat semakin menjadi pilihan pecinta mie instan. Dalam rangka memperluas jangkauan pemasaran, didorong adanya inovasi terhadap produk seperti memproduksi mie kering. Pada tahun 2020 ada 20 proposal yang masuk, kemudian tahun 2021 awal itu lolos 12 proposal, kemudian seleksi lagi, akhirnya lolos Undiksa mendapatkan 5 hibah. Salah satunya adalah mie pelor, yaitu berbahan baku tempe dan kelor. Nah, selama program ini, tim mie pelor itu yang ada inventornya adalah Bu Damiati dan Bu Indah, kemudian ada eksekutif officernya itu ada Bu Naning, itu bekerja sama dengan inkubator bisnis. Kami dalam proses pendampingan selama 6 bulan untuk menghasilkan produk yang inovatif. Jadi selama 6 bulan dengan pendanaan dari BERIN ini diharapkan program produk mie pelor ini bisa diterima oleh pasar.
Iya, sebenarnya inkubator bisnis ini nanti akan bekerjasama dengan BPU, Badan Pengelola Usaha di kampus. Jadi begitu dia akan melakukan exit strategi, nanti mereka akan kita pertemukan dengan pimpinan. Ini bagaimana nanti exit strategi sebagai generating income sebenarnya bisa untuk kampus. Jadi ini begitu didanai, dia tidak lepas begitu saja. Jadi sebelum mereka keluar dari program ini, mereka akan presentasi juga ke pimpinan mana yang program yang memungkinkan untuk menjadi produk kampus yang reliable untuk generating income kampus. Silahkan kampus akan mengadakan kontrak di situ dengan pemilik produk pengembang produk tersebut. Selain mie pelor, sejumlah inovasi juga dibuat oleh akademisi Undiksa, seperti game berbahasa asing yang mengakomodasi budaya daerah, Ganesha Smart Pure yang merupakan alat untuk mengolah air limbah laundry. Kemudian ada Fashion Baliage yang memanfaatkan unsur serat gebang yang dimodif dan ditambahkan aneka kulit dengan tenun. Oke sahabat Undiksa, hari ini Juni akan mencicipi mie pelor ya. Ini adalah mie tempe daun kelor yang dimana ini terbuat dari ekstrak daun kelor dan juga tepung tempe. Jadi dia ini tinggi antioksidan yang dimana itu berasal dari ekstrak daun kelornya dan juga tinggi protein yang berasal dari tepung tempenya sendiri. Sekarang Juni mau icip-icip dulu, kira-kira gimana ya rasa dari mie pelor yang satu ini. Oke, jadi walaupun ini masih baru direbus aja, belum begitu ada bumbunya, tapi ada rasa tempenya sedikit, itu enak banget nambahin cita rasa dari mie-nya sendiri. Untuk yang takut ada rasa daun kelor, apakah nanti pahit atau tidak, itu sama sekali tidak berasa. Bahkan ini dimakan kayak gini aja udah enak ya. Kalau kalian mau olah lagi di rumah, dijamin pasti lebih enak lagi. Jadi buat kalian yang pengen coba mungkin bisa ya langsung pesan mie pelor yang satu ini. Humas Undiksa melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Gatra Ganesha. Saya Juniastiti pamit undur diri, tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa dan salam harmoni.